Penjualan mobil LCGC saat ini dikabarkan makin turun, yang mana setiap tahunnya ada aja pengurangan angka penjualannya. Dan diketahui di kuartal 1 ini, penjualan LCGC terus melemah sebesar 16%. Kenapa penjualan LCGC bisa melemah? Jawabannya mungkin orang Indonesia akhirnya mulai sadar, apa yang mereka bayarkan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat. Ya, kalian lihat aja sendiri mobil LCGC trim terendah. Mobil tersebut benar-benar mengenaskan, padahal mobil baru, tapi statusnya sudah mengenaskan. Selain itu, di saat yang bersamaan, Indonesia saat ini sedang bergerak maju menuju elektrifikasi. Ditambah produsen EV saat ini sudah menawarkan hal-hal yang benar-benar menarik dengan harga yang terjangkau. Bayangin aja, dengan 200 juta rupiah, kalian udah bisa punya mobil yang fiturnya 2 atau 3 kali lipat dari mobil LCGC. Nggak heran kalau pasar LCGC benar-benar tergerus dengan adanya EV murah ini. Menariknya lagi, bukan di pasar barunya aja yang kejadian hal seperti ini, karena di pasar bekasnya pun juga kejadian, yang mana menjual mobil LCGC adalah hal yang sulit. Sebelum era EV aja cukup sulit, bagaimana di era EV? Ya, semakin sulit. Apalagi harga EV saat ini di pasar bekas benar-benar terjangkau banget. Sebagai contoh, Wuling REV. Wuling REV adalah salah satu mobil yang memiliki harga paling terjangkau di pasar bekas. Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan mobil ini di bawah harga 100 juta rupiah. Bahkan bisa di rentang harga 80-100 juta. Dan kalau kalian lagi beruntung banget nih, mungkin kalian bisa mendapatkan harga di 70 jutaan. Dengan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau tersebut, REV bekas sebenarnya sangat menarik untuk dibeli. Kenapa? Ya karena dengan harga segitu, sebenarnya REV bekas bisa menjadi mobil transisi kalian. Kasarnya bisa jadi mobil coba-coba dulu sebelum membeli EV baru. Tapi tunggu dulu, walaupun Wuling REV memiliki harga yang menarik, bentuk yang menarik, dan garansi baterai yang katanya seumur hidup yang berarti itu nilai menarik lainnya dari REV, namun sebaiknya jangan gegabah. Karena Wuling yang memiliki harga segitu, biasanya Wuling REV yang keluaran di tahun-tahun awal. Dan sayangnya REV yang sudah berusia lebih dari 3 tahun, dikabarkan banyak banget masalahnya. Misalnya yang pertama, logo kura-kura yang muncul di dashboard. Jika logo kura-kura muncul, berarti mobil kalian sedang mengalami pembatasan daya kendaraan. Dan ketika logo kura-kura ini muncul, mobil kalian akan kehilangan tenaga, fungsi AC juga jadi berkurang, dan lainnya. Sebenarnya logo kura-kura ini hal yang umum ketika kalian menggunakan REV, karena ketika baterai sudah low banget, mobil akan menghemat sejauh mungkin tenaga yang dikeluarkan. Itu adalah hal normalnya. Tapi ketika baterainya masih banyak dan logo kura-kura muncul, ada kemungkinan masalah lain yang terjadi, misalnya overheat, dan hal ini sebenarnya cukup jarang terjadi. Tapi yang umum terjadi adalah T-Ice yang bermasalah. Menariknya, ada user yang pernah mengalami hal ini, dan menurut pihak dealer kenapa T-Ice ini bisa bermasalah padahal tidak ada modifikasi apapun. Jawaban dealernya karena T-Ice-nya lembab. Kenapa bisa lembab? Jawabannya karena sering terjemur. Kalau jawabannya seperti itu, apakah REV tidak boleh dijemur? Dan part ini tidak mendapatkan garansi yang panjang. Jadi jika garansinya habis, ya kalian harus membayar kurang lebih 10 juta rupiah hanya untuk mengganti T-Ice-nya aja. Kemudian selain itu, masalah lainnya ada di charging. Sudah berapa banyak Wuling REV tipe apapun yang mengalami hal ini? Tapi kebanyakan tipe long range sih. Dan masalahnya adalah onboard charging yang bermasalah. Dan kalau mau ganti, tentu aja harganya cukup menguras kantong. Kemudian selanjutnya adalah baterai yang tiba-tiba drop. SOH masih bagus, tapi ketika ingin digunakan, baterai terkadang bisa sampai 0%. Jadi malam hari masih 60%, pagi harinya 0%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya tentu aja baterainya yang bermasalah. Diketahui baterai EV itu bertumpuk alias banyak selnya. Jika salah satu selnya ada yang mati atau lemah, maka sistem akan membaca sel yang rusak tadi. Tapi kan SOH-nya masih bagus. Sayangnya, usut punya usut, SOH yang bagus tidak menjamin SOC yang bebas dari drop. Maksudnya adalah, SOH dan SOC dinilai oleh dua sistem sensor yang berbeda. Misalnya SOH, sistem ini akan membaca rata-rata baterai, bukan sel individual. Dan menariknya, REV menggunakan baterai jenis LFP. Dan kelemahan utama dari tipe baterai LFP ini adalah memiliki kurva tegangan yang sangat datar. Artinya, perbedaan tegangan antara baterai saat terisi 60% dan 20% itu sangat tipis, dan akan sulit dibaca secara akurat oleh sensor arus jika mobil terus-menerus dipakai. Makanya ketika mobil diparkir semalaman, komputer mobil akan masuk ke mode deep sleep dan melakukan kalibrasi ulang tegangan statis. Pada momen inilah, komputer akan baru menyadari bahwa pembacaan 60% di malam hari tersebut adalah pembacaan semu atau palsu, dan daya aslinya ternyata sudah kosong, sehingga indikator langsung anjlok ke 0% di pagi harinya. Solusinya adalah ya klaim garansi atau ganti sel baterai.
Dan ketika saya cari-cari nih, ternyata udah ada bengkel umum yang bisa melayani ganti baterai EV per sel. Dan harganya kisaran 4-6 juta rupiah per selnya. Ya lumayan juga sih. Kemudian untuk REV yang diproduksi tahun 2022 atau 2023, biasanya punya masalah misterius, yaitu sering makan ban bagian dalam di bagian depan. Bahkan beberapa user jarang yang menyadari hal ini, dan ketika sadar, bannya udah keluar kawat. Dan hal ini bisa disebabkan oleh sudut chamber. Untungnya, masalah ini sebenarnya bisa kalian selesaikan dengan baut chamber. Tapi ya agak ngeselin aja sih masalah ini. Belum lagi aki 12 volt yang cukup sering ngedrop. Dan hal ini bisa terjadi biasanya cuma perkara kebocoran arus statis. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan GPS, sensor, dan lainnya yang menyambung terhadap apps. Sebenarnya masih ada beberapa lagi masalah yang biasanya dialami oleh REV. Dan mengerikannya adalah masalah yang terjadi biasanya akan bersangkutan langsung terhadap kondisi mobil. Yang berarti juga masalah yang terjadi adalah masalah yang cukup serius. Mulai dari baterai drop, baterai yang tidak bisa di-charge, sampai ke yang lainnya. Dan untuk membenarkannya, rata-rata harganya cukup menguras kantong. Sebagai contoh, TI Study yang harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Belum lagi sel baterai dan lainnya. Tapi kan ada beberapa part yang mendapatkan garansi seumur hidup. Iya sih, namun tidak semua digaransi seumur hidup. Jadi diketahui hanya 3 unit ini aja yang digaransikan seumur hidup. Yang pertama baterai, yang kedua drive motor, dan yang ketiga motor controller. Masalahnya, ketika kalian membeli bekas dan kalian balik nama, usut punya usut lagi nih, garansi tersebut akan langsung hangus. Jadi cara ngakalinnya ya kalian jangan balik nama. Tapi apakah orang sebelumnya tidak keberatan dengan hal tersebut? Apalagi pajak progresif saat ini semakin agresif. Sepertinya jarang yang mau melakukan hal tersebut. Belum lagi syarat dan ketentuan garansi seumur hidup ini juga cukup ketat, yang mana tidak boleh sekalipun mobil telat diservis. Jika telat diservis, tentu aja garansi lifetime tersebut akan langsung hilang gitu aja. Tapi, jika kalian balik nama, sebenarnya kalian masih dapat garansi, tapi garansi awal, yaitu 8 tahun, bukan seumur hidup. Jadi ya, penuh dengan trik di sini. Tapi dengan harga di bawah 100 juta untuk harga bekasnya, walaupun banyak penyakitnya, apakah Wuling REV bekas tidak layak untuk dibeli? Jawabannya tergantung. Jika kalian bisa dapat lebih murah lagi, katakanlah di harga 80 jutaan. Sebenarnya Wuling REV masih cukup oke untuk dibeli. Walaupun garansinya sudah hangus karena telat servis, setidaknya kalian ada spare budget sekitar 20 juta untuk mengganti part-part yang terkenal ringkih. Salah satunya ya TIs. Namun jika kalian punya budget pas-pasan dan berharap REV bekas bisa kalian nikmatin tanpa kendala, lebih baik jangan gegabah. Karena EV memerlukan lebih banyak perhatian daripada mobil bensin pada umumnya. Dan ketika EV memerlukan perhatian, dompet kita terkadang yang langsung jadi minta perhatian. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.